Shalom, Damai di hati. damai di hati. Shalom. Puji Tuhan adik-adik. Saat ini Encik mau tanya, apa kabarmu hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati. Puji Tuhan. Adik-adik, baiklah kita akan mulaikan ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Walaupun kita masih beribadah berbeda tempat, adik-adik masih beribadah di rumah, dan guru-guru sekolah minggu beribadah di gedung gereja. Tetapi ini tidak menghalangi sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan. Karena itu kita akan mulaikan ibadah pagi hari ini. Sambil berdiri kita angkat satu pujian dari terbit matahari. Dari terbit matahari Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Satu lagu lagi kita angkat lagi satu pujian. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, kita akan buka dengan doa ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita berdoa, kita menyanyi lagi bersama-sama, lipatlah tangan. Dengan sikap berdoa. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Mari berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus. Di pagi hari yang indah ini kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan Yesus sungguh baik di tengah-tengah kehidupan kami. Saat ini kami anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu Jemaat Bukit Muria Winangun mau beribadah bersama. Walaupun waktu dan tempat yang membedakan kami, anak-anak beribadah di rumah yang didampingi dengan orang tua, dan kami beribadah di gedung gereja, tetapi tidak menghalangi sukacita kami untuk beribadah. Karena itu biarlah kiranya Tuhan memberkati ibadah kami, mulai dari permulaan, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Sebentar kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan kiranya memberkati kami dengan Roh Kudus-Mu. Beri kami hikmat agar kiranya kami bisa memahami dan mengerti maksud dari cerita firman yang akan kami dengarkan sebentar. Tolonglah Encik Meiti yang akan membawakan cerita firman. Biarlah Engkau taruh perkataan-Mu di mulutnya. Engkau kiranya mencurahkan Roh Kudus-Mu atasnya agar kiranya dia bisa berkata-kata bukan menurut kepandaiannya tapi hikmat yang berasal dari Tuhan. Berkati juga anak-anak yang akan mendengarkan cerita firman-Mu. Engkau kiranya beri mereka konsentrasi agar kiranya mereka boleh memahami dan mengerti cerita firman yang akan didengarkan sebentar.
Terima kasih Bapa, mohon ampun akan segala salah dan dosa yang sudah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan cerita firman yang akan dibawakan oleh Encik Meiti. Nah adik-adik, saatnya kita akan membaca Alkitab dan sebentar kita akan menyaksikan cerita firman Tuhan. Dan Encik minta adik-adik boleh siapkan Alkitab dan orang tua boleh mendampingi anak-anak yang masih kecil untuk boleh membaca Alkitab. Dan pembacaan kita di pagi hari ini terdapat dalam Perjanjian Lama. Pembacaan kita di pagi hari ini terdapat dalam Perjanjian Lama dalam kitab Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17. Sekali lagi, pembacaan kita terdapat dalam kitab Yosua pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Kita akan membaca bersama-sama. Menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat tiga hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai di tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus ini dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak
sampai meluap, sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun dari laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Nah adik-adik, sampai di sana pembacaan Alkitab kita, dan saatnya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Saatnya kita akan menyaksikan cerita firman Tuhan lewat video berikut ini. Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah Aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, Datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. lagi kata Yosua, Dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Nah adik-adik, kita sudah menyaksikan bersama cerita firman Tuhan tadi. Cerita tentang penyertaan Tuhan yang luar biasa pada Yosua sehingga dia boleh membawa bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Mengapa Yosua? Karena Tuhan Allah melihat Yosua ini adalah sangat taat dan setia padanya. Yosua percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan berkata bahwa pada hari ini aku akan membuat namamu menjadi besar di antara bangsa Israel. Itu janji Tuhan kepada Yosua. Karena Tuhan melihat ketaatan, kesetiaan, dan kepercayaan Yosua pada Tuhan. Nah adik-adik, Tuhan pun boleh mempercayai kita. Tuhan pun boleh memakai kita seperti Dia memakai Yosua. Asalkan kita harus seperti Yosua yang hidup taat, setia, dan kita mendengarkan akan perintah Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan.
Tapi bagaimana orang boleh mendengar firman Tuhan kalau orangnya tidak pernah pegang Alkitab? Kalau di rumah banyak waktu yang Tuhan ada kasih, orang pergunakan banyak untuk bermain valinggir, bermain game, unit televisi, sehingga itu firman Tuhan, Alkitab, orang kadang mau pegang, apalagi mau baca. Yosua, dia percaya, dia taat dan setia pada Tuhan, karena dia selalu dengar, dia selalu berhubungan baik dengan Tuhan. Nah, adik-adik, orang akan dipercaya Tuhan, boleh menjadi berkat bagi sesama, seperti Yosua. Kalau orang mau dengar pada Tuhan, mau dengar firman Tuhan, ketika orang baca Alkitab, orang dengar firman Tuhan, orang tahu apa yang Tuhan mau, orang mau backing, apa yang Tuhan tidak berkenan, orang mau backing. Jadi orang pasti akan memilih mana yang berkenan pada Tuhan. Dan itulah ketaatan seperti Yosua. Dan Tuhan sangat senang anak-anak yang taat. Tuhan akan memakai anak-anak, walaupun orang masih kecil, adik-adik masih kecil, Tuhan akan memakai dan memberkati adik-adik menjadi berkat bagi sesama ketika adik-adik hidup taat, mau dengar-dengaran firman Tuhan. Dan juga ketika orang mau melakukan perjalanan, jangan lupa selalu menyertakan Tuhan. Jangan lupa selalu berdoa. Sekarang kan orang boleh mau keluar, walaupun memang nanti yang kebutuhan yang sangat penting, orang baru boleh keluar. Atau misalnya ada acara atau keluarga di kampung, orang boleh pulang kampung. Tapi yang benar-benar mendesak. Nah, kalau dalam perjalanan, orang harus berdoa. Sebelum berjalan, orang berdoa. Mohon perlindungan dari Tuhan. Karena orang punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa, yang selalu menyertai kita. Seperti Tuhan sudah menyertai bangsa Israel, Tuhan juga akan menyertai orang. Kalau orang sungguh-sungguh datang pada Tuhan, meminta pada Tuhan. Karena Tuhan senang berkenan kepada anak-anak, kepada orang-orang yang taat dan setia, dan selalu mengandalkan Dia. Nah, itulah cerita firman Tuhan kita, dan kita punya ayat hafalan. Adik-adik, ayat hafalan kita terdapat dalam Yosua pasal 3 ayat 7b. Sekali lagi, ayat hafalan terdapat dalam Yosua pasal 3 ayat 7b. Bunyinya, bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Sekali lagi, Yosua 3 ayat 7b. Bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Itu ayat hafalan kita di pagi hari ini adik-adik. Dan kalau ada adik-adik yang hafal, sudah menghafal, boleh dikirim, direkam dan dikirim panjenci atau guguk sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik, itulah cerita firman yang sudah kita dengarkan tadi. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Sambil memberi persembahan kita menyanyi bersama-sama, beri syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasih-Nya pasti jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasih-Nya pasti jadi milikmu. Adik-adik, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kita akan berdoa yang akan dibawakan oleh Encik Wina. Adik-adik, sebelum torang mau doa penutup, torang angkat satu pujian, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari.
pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, mari torang satu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa kami yang kami sembah dengan anak-Mu Yesus Kristus. Kami anak-anak sekolah minggu Bukit Moria Winangun dari kolom 1 sampai kolom 17 beserta enci-enci sekolah minggu datang kepadamu Bapa, datang untuk mengucap syukur dan berterima kasih karena pada pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah memimpin ibadah kami sekolah minggu dari permulaan, pertengahan hingga berakhir dengan segala baik. Terima kasih Tuhan atas segala tuntunan dan penyertaan-Mu sehingga pada pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat-berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami semua Tuhan. Berkat kesehatan, kekuatan Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh melaksanakan ibadah sekolah minggu Bukit Moria Winangun, walaupun anak-anak ibadah di rumah, didampingi oleh orang tua, dan kami beribadah di gereja Tuhan. Semuanya itu atas perkenanan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tadi kami sudah mendengarkan sebagian dari cerita firman, kami sudah membaca sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar Tuhan boleh bermanfaat di dalam kehidupan kami semua, terutama anak-anak sekolah minggu Bukit Moria Winangun. Biarlah anak-anak ini boleh menjadi Joshua masa kini Tuhan. Biarlah mereka tetap mengandalkan Tuhan, biarlah mereka selalu taat dan melaksanakan perintah dari Tuhan Yesus. Biarlah anak-anak ini menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang selalu dengar-dengaran kepada orang tua. Biarlah kesehatan kekuatan selalu bagi anak-anak ini Tuhan, bagi mereka yang masih bersekolah, walaupun bersekolah di rumah masing-masing Tuhan. Berkatilah sekolah mereka Tuhan, biarlah mereka menjadi anak yang cerdas, anak yang pandai, anak yang boleh meraih cita-cita mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Juga mereka yang masih balita Tuhan, berkatilah pertumbuhan mereka Tuhan, biarlah mereka boleh menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang bertumbuh, menjadi anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, tadi kami sudah memberikan persembahan Tuhan, berkatilah persembahan ini Tuhan, biarlah persembahan ini menjadi berkat bagi kita semua Tuhan, boleh bermanfaat bagi organisasi sekolah minggu Bukit Moria Winangun. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat enci-enci yang sudah mengambil bagian pada sore menjelang pada pagi hari ini Tuhan, bila hikmat kekuatan terus bagi kami semua, biar kami tetap bisa melayani Tuhan Yesus, melayani anak-anak sekolah minggu Bukit Moria Winangun. Tuhan Yesus, bentar kami akan pulang ke rumah kita masing-masing Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, tuntun kami, tibakan kami di rumah dengan tidak kurang suatu apapun. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, hanya kami bawa dengan anak-Mu Yesus Kristus, dan kami akan berdoa Bapa kami yang kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Dan pesan Enci buat adik-adik, jaga kesehatan, rajin cuci tangan, pakai masker kalau beraktivitas di luar rumah, dan rajin belajar, terlebih juga rajin beribadah.
Dan kita semua bangkit berdiri, kita akan menyanyi, senyum dan bermuka gembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua